Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan mengupdate laporan keuangan pada kuartal 2 2024 untuk 4 saham yang rutin bagi dividen. Yang pertama ada saham BBCA di sektor perbankan, lalu yang kedua ada saham LPPF di sektor retail, lalu yang ketiga ada saham SIDO di sektor farmasi, dan yang keempat ada saham HMSP di sektor rokok. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silakan simak sampai akhir. Yang pertama terkait dengan saham BBCA, di mana Bank BCA meraup laba bersih 26,9 triliun pada semester 1 2024 dan mengalami pertumbuhan ya di kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ini sebesar 11,1%. Nah, ini tentunya akan sangat positif ya untuk harga saham BBCA yang bisa tembus all time high lagi. Meskipun hari ini ada koreksi 0,98% di level 10.075, tapi sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman dan selalu saya bahas ya guys ya. Tadi pun memang saya bahas ya di video sebelumnya. Ketika ada koreksi di saham-saham big banks, jadikan hal itu sebagai peluang karena laba bersihnya berpotensi mengalami kenaikan. Dan betul saja terjadi di saham BBCA. Nanti kita akan coba tunggu guys ya laporan kinerja dan juga laba bersih untuk saham big banks lain seperti BBRI, BNI, dan juga Bank Mandiri. Tapi kita akan fokus dulu ke saham BBCA ya. Kita akan bahas dulu dari sisi laba bersihnya. Nah, untuk laba bersih BBCA pada kuartal 2 2024 ternyata mengalami kenaikan yang sangat bagus dan juga cukup tinggi nih, baik secara year on year ataupun secara kuartalan. Secara year on year naik dari 12,6 triliun menjadi 13,9 triliun. Sedangkan secara kuartalan juga mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dari 12,8 triliun menjadi 13,9 triliunan, yang berarti full year 2024 untuk laba bersih saham BBCA diproyeksikan akan tumbuh lagi dan naik juga ya dari 48,6 triliun menjadi 53,7 triliun. Nah, ini kan baru proyeksi guys ya. Nanti kita akan lihat juga laporan laba bersih BBCA pada next kuartal di kuartal 3 dan kuartal 4 2024 ini yang kemungkinan juga akan tetap stabil mengalami pertumbuhan. Lalu kalau bisa kita cek dari EPS-nya pun naik ya secara year on year dan juga secara kuartalan karena earning per share ini adalah cerminan dari laba bersih saham BBCA. Kalau misal kita cek juga dari total revenue guys ya, di sini memang belum rilis ya. Berarti yang pertama rilis di sekuritas adalah di laba bersih ya pada kuartalan dan juga pada EPS-nya. Sedangkan pada revenue-nya belum diupdate seperti itu. Nah, ini ada rangkuman berita hari ini juga ya guys ya. Oke guys, jadi untuk BBCA kita akan cek dari sisi profitabilitas di mana gross profit margin sangat tinggi ya 88,6% dan net profit margin 45,94%. Lalu dari sisi dividen ya, memang kita akui bahwa BBCA ini bukan saham yang sangat cocok untuk dividen investing karena pembagian dividennya secara dividen yield itu lebih kecil dibandingkan dengan dividen yield saham BRI, Mandiri, dan juga BNI. Jadi mana untuk dividen yield saham BBCA di harga saat ini sekitar 2,68% dengan dividen payout ratio 61,92% dan dividennya di tahun 2024 adalah Rp270 per lembar saham. Nah, BBCA secara return on asset di angka 3,6% dan return on equity 21,33%. Nah, jadi kita akan coba tunggu guys ya laporan keuangan kuartal 2 2024 untuk saham BRI, BNI, dan juga Mandiri. Apakah juga akan mengalami pertumbuhan seperti saham BBCA atau malah akan stagnan? Teman-teman boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Tapi sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman ya, untuk saham-saham big banks ketika melihat adanya koreksi 1%, 0, sekian persen, bahkan 2%, jadikan koreksi itu sebagai poin teman-teman untuk tambah muatan untuk melakukan averaging down jika masih floating loss seperti itu. Karena ketika mendekati pemangkasan suku bunga oleh The Fed nanti ya guys ya, Bank Indonesia juga akan segera memangkas suku bunganya yang mengikuti langkah dari The Fed, dan ini akan menjadi sentimen yang sangat positif terutama untuk saham-saham perbankan baik itu big banks ataupun bank second liner. Oke guys, kita lanjut ke saham yang kedua. Di sini kita coba cepat aja ya guys ya. Karena memang belum rilis juga di berita, tapi nanti teman-teman juga akan lihat secara rincinya di pemberitaan gitu guys. Ini kita coba flash news aja. Oke guys, yang kedua adalah LPPF, PT Matahari Department Store ya, hari ini juga mengalami koreksi 1,59% di level 1545 dan
LPPF juga masih downtrend dan belum jauh ya dari area bottoming-nya di sekitar 1400. Jadi saya lihat memang LPPF di harga saat ini masih sangat menarik ya guys ya untuk investasi. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari laba bersih terbarunya pada kuartal 2 2024, ternyata laba bersihnya mengalami penurunan ya secara year on year dari 583 miliar menjadi 300 miliaran. Lalu secara kuartalan juga mengalami koreksi meskipun anjloknya secara kuartalan tidak terlalu dalam. Dari 326 miliar menjadi 300 miliaran saja. Dari sisi valuasi, PE ratio-nya sebenarnya menarik ya di angka 2,79 kali, tapi PBV-nya sudah sangat tinggi di angka 31 kali. Nah, dari laporan keuangan LPPF ini kita melihat bahwa total liabilitas atau hutang LPPF itu semakin dilihat memang semakin ada penurunan. Jadi ini sebenarnya positif ya untuk saham LPPF dan kemungkinan juga LPPF jika dinilai oleh investor ini adalah hal yang positif, maka kemungkinan harga sahamnya juga bisa mengalami kenaikan. Kita cek dari sisi profitabilitas, gross profit margin 65% dan NPM atau net profit marginnya 16,86%. Ini cukup tinggi dan yang paling menggiurkan dari saham LPPF adalah dari sisi dividend yield, di mana dividend yieldnya di angka 12,94% dengan dividen payout ratio 36% dan dividen persennya Rp200 per lembar saham. Ya, terakhir bagi dividen di 22 April 2024. Lalu kita cek dari sisi return on asset 12,14% dan return on equity 247%. Tentu saja LPPF ini ya bagi sebagian investor yang melihat ya sisi positif dari saham LPPF ini, maka mereka akan sangat excited ya guys ya melihat di mana hutang LPPF ternyata semakin hari ini semakin turun ya guys ya. Ketika rilis laporan keuangan terbarunya, maka kita bisa melihat bahwa oh ternyata hutangnya ada penurunan. Nah, ini kan menjadi sentimen yang cukup positif untuk LPPF. Tapi let's see aja besok apakah LPPF akan diakumulasi, apakah akan diapresiasi oleh para investor, harga sahamnya akan naik atau malah lanjut turun. Ya, kita akan coba nantikan besok guys ya pada hari Kamis ya, tanggal 25 Juli 2024. Kita lanjut ke saham SIDO. Untuk SIDO juga hari ini terkoreksi ya, 1,37% di level Rp720 per lembar saham. Untuk SIDO sendiri ya kita lihat hari ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 2 2024. Kita akan flash news ya guys ya, di kuartal 2 2024 ternyata laba bersihnya mengalami kenaikan secara year on year. Naik dari 148 miliar menjadi 218 miliar. Tapi secara kuartalannya ada penurunan ya guys ya dibandingkan dengan kuartal 1 2024. Dari 390 miliar menjadi 218 miliar. Jadi untuk full year ya di tahun 2024 ini kemungkinan dari sisi proyeksi laba bersihnya akan ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Yang berarti sebenarnya kita bisa berharap bahwa dividen dari saham SIDO ini juga akan lebih tinggi lagi di next dividen tahun 2025 nanti ya guys ya. Kalau misal kita cek dari sisi valuasi, PE ratio di angka 17 kali dengan PBV 6,23 kali, saham SIDO tidak bisa kita katakan saham yang cukup murah lagi. Tapi ya kita melihat memang perkembangan saham SIDO ini masih punya upside untuk bisa melanjutkan kenaikan. Lalu kita cek juga dari sisi hutangnya ya, cukup mencengangkan, ternyata hutang dari SIDO juga ada sedikit penurunan ya guys ya, dan kita melihat juga masih sangat aman untuk investasi di saham SIDO dengan gross profit margin 59% dan NPM atau net profit margin 25,86%. Dari sisi dividen ya, kemarin bagi dividen dengan yield 4,25% pada 28 Mei 2024. Sedangkan dari sisi return on asset 29% dan return on equity 32%. Dari rasio-rasio fundamental sebenarnya untuk investasi di saham SIDO ini tidak terlalu buruk ya guys ya, meskipun kuartal 2 ini secara kuartalan ada penurunan, tapi secara year on year masih bagus dan juga ada kenaikan. Dan kalau misal kita perhatikan kuartal 2 ya untuk saham SIDO ini selalu mencatatkan penurunan secara kuartalan ya guys ya. Entah karena faktor apa, tapi di kuartal 2 ini memang rata-rata mengalami koreksi dari sisi laba bersihnya. Di tahun 2022, tahun 2023 kuartal 2-nya juga ada penurunan. Jadi kita masih bisa berharap kuartal 3 nanti akan ada kenaikan laba bersih ya untuk saham SIDO ini, agar nanti dividen yang akan teman-teman dapatkan juga bisa lebih tinggi lagi. Dan tentunya dari sisi imbal hasil dividen yield juga kita berharap lebih tinggi ya guys ya, dan semakin tinggi lagi. Nah,
Oke guys, jadi untuk Sido apakah menurut teman-teman menarik? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Kita lanjut ke saham yang keempat, ada HMSP, PT HM Sampurna Tbk. Nah, HMSP ini sebenarnya sudah melakukan diversifikasi bisnis guys ya, ke jenis lain, bukan ke sektor lain, tapi ke jenis lain. Jadi dari filter, rokok filter ya, lalu ada rokok SKT ya, lalu ada juga rokok kretek maksudnya. Lalu ada juga rokok elektrik ya guys. Jadi HMSP ini melebarkan sayapnya ke rokok elektrik. Ada yang sekali pakai, ada juga yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, tapi HMSP ini sepertinya belum terlalu bisa menunjukkan adanya peningkatan dari sisi laba bersih. Nah, kita bahas dulu dari harga saham ya. Harga saham hari ini juga terkoreksi 5,52% setelah rilis laporan keuangan. Jadi memang ada penurunan dari sisi laba bersih, langsung anjlok ya 5,52%. Untuk harga saham HMSP ditutup di level 685 per lembar saham. Nah, dari sisi net income pendapatannya dan juga laba bersih ya guys, ya di sini mengalami penurunan secara kuartalan dan juga secara year on year. Kita bahas dulu secara year on year, turun dari 1,5 triliun menjadi 1 triliunan, sedangkan secara kuartalan juga turun dari 2,2 triliun menjadi 1 triliunan. Nah, lalu untuk full year 2024 ya diproyeksikan laba bersih HMSP ini juga akan mengalami koreksi dari tahun sebelumnya. Ya, sekitar 8 triliun akan turun menjadi 6,6 triliun. Meskipun ini baru koreksi, tapi kita sudah bisa melihat bahwa prospek bisnis dari salah satu saham di sektor rokok ini sebenarnya sudah sangat-sangat sunset. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati ya jika ingin nge-swing ya guys ya di saham ini. Oke guys, dari sisi valuasi, PE ratio di angka 12 kali dengan PBV 3,17 kali. Ya, sebenarnya PE ratio-nya menarik, tapi PBV-nya juga sudah kadung mahal. Dan juga HMSP ya, ada yang meramalkan bahwa harganya juga akan semakin turun dan semakin anjlok. Jadi teman-teman juga harus waspada. Oke guys, dari sisi profitabilitas di mana gross profit margin 13,70% dan NPM-nya sangat kecil di angka 3,7%-an saja. Dari sisi dividen sebenarnya masih bagus ya, imbal hasil dividen yield-nya di angka 10,12% di harga saat ini. Tapi ini pun dikarenakan harga sahamnya terus merosot. Jadi dividen yield-nya juga semakin tinggi ya guys ya, jika kita mengambil acuan dari dividen terakhir yang dibagikan oleh HMSP pada 3 Mei 2024 sebesar Rp69 per lembar saham. Lalu dari sisi return on asset yang ke 15% dan return on equity 30,52%. Nah, jadi menurut teman-teman, dari 4 saham yang sudah kita bahas ini, mana nih yang paling menarik untuk dividen investing ataupun untuk investasi jangka panjang? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi, saham yang harus kita waspadai ya sebenarnya adalah HMSP ini, tapi mungkin untuk nge-swing masih bisa. Sedangkan untuk SIDO dan LPPF ya kita masih coba tunggu dulu ya guys. Siapa tahu dikasih harga yang lebih murah lagi untuk ambil di harga yang termurahnya gitu ya. Tapi untuk LPPF kemungkinan besok akan naik ya, kemungkinan. Sedangkan untuk SIDO ya besok kita lihat lah ya, karena untuk SIDO sendiri ya meskipun secara kuartalan turun tapi secara year on year-nya bagus. Jadi kemungkinan juga SIDO bisa juga naik ya, sama seperti LPPF. Bisa melanjutkan kenaikan karena SIDO kan sudah juga mengalami bottoming ya di level 500 per lembar saham waktu itu. Sedangkan untuk BBCA saya prediksi sebentar lagi akan tembus all time high lagi. Tapi apakah all time high ini dan kenaikan ini akan diikuti oleh BRI, Mandiri dan juga BNI? Nah, teman-teman juga boleh ya guys ya tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi memang investor asing juga masih menunggu ya rilis untuk laba bersih pada saham-saham big banks ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.